Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pelajaran bahasa Arab. Pada kali ini kita akan mempelajari dasar kaidah bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari ilmu nahwu dan juga shorof untuk pemula. Baiklah, pertama al-muqaddimah atau pendahuluan. Al-ulumu al-arabiyatu. Jadi ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab ada banyak sekali. Dan yang paling penting untuk kita pelajari adalah shorof dan nahwu. Jadi di dalam bahasa Arab ada banyak ilmu-ilmu turunan ya, seperti balaghah, al-arud dan sebagainya. Namun yang perlu kita pelajari atau menjadi dasar dalam bahasa Arab yaitu ilmu shorof dan nahwu. Sekarang apa itu ilmu shorof dan nahwu? Atau apa perbedaan antara shorof dan nahwu? Perbedaan antara shorof dan nahwu. Jadi di sini saya tampilkan bukan definisinya, tapi perbedaan antara shorof dan nahwu. As-sorfu, ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? As-sorfu atau ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan sebuah kata bahasa Arab ketika sendiri atau ketika tidak dalam sebuah kalimat. Contohnya, nanti kita akan mempelajari perubahan bentuk kata. Contoh di sini kataba. Kataba ini di dalam ilmu shorof disebut fi'lun madhi. Artinya telah menulis. Kemudian kata kataba ini bisa berubah bentuk menjadi yaktubu. Nah, dari kataba berubah menjadi yaktubu. Nah, ini kita pelajari di ilmu shorof. Yaktubu disebut fi'lun mudhari. Artinya sedang atau akan menulis. Kemudian katibun. Jadi dari kataba bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi katibun. Dan perubahan ini kita pelajari di dalam ilmu shorof. Nah, katibun dalam ilmu shorof disebut ismu fa'il. Atau katibun artinya penulis. Nah, sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan sebuah kata bahasa Arab ketika tersusun dalam sebuah kalimat. Jadi kalau dalam ilmu shorof kita membahas kata per kata, sedangkan dalam ilmu nahwu kita membahas keadaan kata ketika di dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini ada 3 kalimat ya. Kataba katibun risalatan, telah menulis seorang penulis surat. Ra'aitu katiban fil maktabi, saya telah melihat katiban seorang penulis fil maktabi di kantor. Jitu ila katibin, jitu saya telah datang ila kepada katibin seorang penulis. Nah, di dalam kalimat ini, contoh-contoh ini, katibun dia berubah bentuk harokat huruf terakhirnya ya, dari katibun menjadi katiban kemudian katibin. Apa yang membuat harokat huruf terakhir dari katib ini berubah di setiap contoh kalimat ini? Maka kita akan mengetahui sebabnya dengan mempelajari ilmu nahwu. Di dalam kalimat pertama, katibun harokat huruf terakhirnya dhammah. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Keadaannya marfu. Fa'il itu artinya pelaku. Jadi dia dhammah karena dia adalah fa'il atau pelaku dari sebuah fi'il atau sebuah kata kerja. Kemudian di dalam contoh yang kedua, katiban ini fathah harokat huruf terakhirnya. Kenapa? Nah, di dalam ilmu nahwu kita akan mempelajari bahwasanya dia menjadi fathah karena maf'ulun bihi mansub. Dia itu adalah maf'ul bihi atau objek dari sebuah kata kerja. Katiban ra'aitu katiban, saya melihat katiban seorang penulis. Kemudian di contoh yang terakhir ini harokat huruf terakhirnya kasroh. Kenapa kasroh? Nah, di dalam ilmu nahwu kita akan mempelajari dia harokat huruf terakhirnya kasroh. Kenapa? Karena dia adalah ism majrur atau ada harfu jar di sini, ila. Nih. Karena ada ila sebelumnya, maka dia menjadi kasroh. Nah, ini semua kita pelajari di dalam ilmu nahwu, yaitu keadaan sebuah kata ketika berada dalam sebuah kalimat. Sedangkan ilmu shorof yang seperti tadi telah saya bilang, bahwasanya dia mempelajari kata per kata saja, perubahan kata per kata ketika tidak dalam sebuah kalimat. Sekarang apa kegunaan ilmu nahwu dan shorof dalam bahasa Arab, terutama dalam
memahami tulisan atau perkataan bahasa Arab. Nah, ilmu sorof ini kita gunakan untuk mengetahui makna mufradat atau kata per kata. Sedangkan ilmu nahwu untuk mengetahui makna kalimat. Jadi kegunaan sorof dan nahwu dalam hal memahami tulisan atau perkataan bahasa Arab adalah ilmu sorof kita gunakan untuk mengetahui makna mufradat atau kata per kata. Sedangkan ilmu nahwu untuk mengetahui makna kalimat utuhnya. Baiklah, contoh di sini ada sebuah kalimat. Man yudlilillahu fala hadiyalah. Nah, sekarang kita akan terjemahkan dulu kata per kata dengan bantuan ilmu sorof. Man artinya siapa. Yudlil. Ini yudlil ini fi'il mudhari. Ini kita gunakan ilmu sorof ya. Fi'il mudhari asalnya adlala. Ini fi'il madinya adlala. Adlala huruf aslinya adalah dolala. Dolala atau dolla artinya sesat. Sedangkan adlala ada tambahan hamzahnya berarti menyesatkan. Yudlilu berarti menyesatkan. Nah, kita tahu seperti ini menggunakan ilmu sorof ya, perubahan kata per kata. Kemudian Allahu, Allah, fala artinya maka tidak. Hadi. Nah, hadi ini asal katanya adalah hada. Hada artinya menunjuki atau memberi petunjuk. Hadi dalam ilmu sorof ini adalah ismu fa'il atau pelaku. Kalau hada memberi petunjuk, kalau hadi berarti yang memberi petunjuk. Kemudian lahu artinya baginya. Nah, sekarang kita tahu makna kata per kata dengan bantuan ilmu sorof tadi ya. Sekarang kita terjemahkan kalimatnya menggunakan ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan ilmu nahwu, mungkin orang akan menerjemahkan dengan salah ya. Contoh di sini man, siapa, yudlil, menyesatkan, Allahu, Allah. Kemudian akan ada yang menerjemahkan siapa yang menyesatkan Allah. Nah, ini kan jadi sesat, jadi salah. Tidak mungkin Allah disesatkan oleh seseorang. Tapi ketika kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui lafadz Allah di sini harokat huruf terakhirnya dhammah. Kalau dhammah berarti dia fa'il atau pelaku. Berarti siapa yang menyesatkan? Man, orang ini, atau Allah. Nah, ketika kita mempelajari ilmu nahwu, kita tahu yang menyesatkan adalah Allah. Karena harokat huruf terakhir Allah ini dhammah. Artinya dia fa'il, berarti dia pelaku dari yudlil, dari menyesatkan. Maka kita terjemahkan man yudlilillahu, barang siapa yang Allah sesatkan dia, fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang memberi tunjuk baginya. Nah, inilah cara kita mempraktikkan ilmu sorof dan nahwu di dalam memahami tulisan atau perkataan bahasa Arab.